Saya Winando Da Vinci, Tribun Sumsel, Firda. Oke, Nando bisa dijelaskan bagaimana pelaksanaan vaksinasi di organ Komering Ilir di sana? Oke, Firda. Sejauh ini Kabupaten Oki telah menerima sekitar 57.000 dosis vaksin bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Oki dan telah terrealisasi sekitar 52.500 vial dari total sasaran dari usia 18 hingga 59 tahun, yakni 473.000 orang, Firda. Dan untuk Polres Kabupaten Oki telah mendistribusikan sekitar 5.000 dosis dan Kodim 0402 Oki telah mendistribusikan atau menyuntikkan vaksin sebanyak 2.500 dosis, Firda. Oke, Nando, seberapa besar antusias masyarakat umum, terutama anak muda, saat mengikuti vaksinasi yang digelar oleh TNI di sana? Oke, Firda. Kemarin ada vaksinasi massal yang digelar oleh Kodim 0402 Oki. Di sana tampak terlihat ratusan masyarakat dan didominasi oleh remaja putri yang melakukan vaksin. Dan dari total 500 dosis yang disediakan kemarin, yang datang ke Kodim itu lebih dari 500, Firda. Jadi total yang melebihi kapasitas itu disuruh pulang dulu, Firda, untuk mengikuti vaksinasi berikutnya. Untuk komentar atau tanggapan dari para anak muda atau yang divaksin, seperti apa tanggapan mereka? Ya, Firda, kalau kebanyakan ini remaja ini mulai dari usia 20 tahun hingga 35 tahun itu memenuhi vaksin massal yang diadakan oleh Kodim 0402, dan mereka rata-rata, Firda, ingin melakukan vaksin karena khawatir, Firda, dengan imunitas yang semakin menurun ini di tengah situasi Oki ini kan sedang cuaca ekstrim atau yang dinamakan bleeding, Firda. Jadi Oki ini cuacanya tidak menentu, Firda. Otomatis kan imunitas menjadi menurun, Firda. Dan itu salah satu alasan salah satu remaja yang kemarin saya wawancarai. Dan juga selain itu di sini juga membuat SKCK, dan melamar pekerjaan itu salah satu syaratnya harus ada kartu atau sudah divaksinasi, Firda. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Dandim 0402 Oki, Letkol Zamroni, dan berikut liputannya untuk Anda. Ini pelaksanaan vaksinasi, serbuan vaksinasi ini memang perintah dari Panglima TNI kepada seluruh jajaran di seluruh Indonesia. Jadi untuk instalasi kesehatan TNI melaksanakan serbuan vaksinasi di wilayah. Kami turut berperan serta dengan memanfaatkan satu vaskes yang ada di Kodim, yaitu Vaskes Kayu Agung. Ini adalah poliklinik yang merupakan bagian dari Detasemen Kesehatan Palembang. Jadi di sini ada satu vaskes yang dimanfaatkan untuk melaksanakan vaksinasi terhadap masyarakat di sekitaran Kodim. Untuk targetnya sendiri berapa, Bang? Untuk minggu kedua ini targetnya 2.500 ya, karena kami dapat distribusinya 250 vial. Jadi untuk dilaksanakan 2.500 dosis yang diharapkan bisa mengcover di beberapa daerah. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember akan menjadikan 3 puskesmas setara dengan rumah sakit darurat COVID-19. Skema penanganan ini diambil Satgas seiring terjadinya lonjakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Jember selama sepekan terakhir. Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan ketiga puskesmas tersebut akan naik kelas dan nantinya difungsikan sebagai rumah sakit darurat. Nantinya Pemkab akan menambah sarana dan prasarana pendukung untuk menjadikan puskesmas tersebut setara dengan RS darurat COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan surya.co.id, ada Sri Wahyuni akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Wahyuni. Selamat sore Firda dan juga Tribuners. Wahyuni, bisa dijelaskan 3 puskesmas yang dialihfungsikan sebagai RS darurat di mana saja? Ya, Firda dan juga Tribuners, selamat sore dari Jember, Jawa Timur. Saya bisa laporkan bahwa memang angka lonjakan kasus COVID-19 di Kabupaten Jember ini memang mengalami lonjakan ya, terutama dalam sepekan terakhir ini. Sehingga dalam
4 hari terakhir ini, sekarang hari kelima, itu Kabupaten Jember masuk dalam zona merah. Karenanya Pemkab Jember, Satgas Penanganan COVID-19 Kabupaten Jember itu melakukan sejumlah skema. Di antaranya karena lonjakan kasus ini membuat rumah sakit, keterisian tempat tidur di rumah sakit perawatan pasien COVID-19 ini rata-rata sudah di atas 90%, bahkan sudah ada yang sampai 100%. Sehingga Satgas membuat skema, yakni menunjuk tiga puskesmas itu menjadi setara rumah sakit darurat. Memang sampai saat ini belum diputuskan puskesmas mana saja. Cuman skemanya adalah ada di puskesmas di kawasan perkotaan itu yang akan menunjang atau menopang rumah sakit Dr. Subandi. Rumah sakit Dr. Subandi itu sebagai gambaran adalah rumah sakit rujukan yang ada di Jawa Timur bagian timur dari sejumlah kabupaten selain di Kabupaten Jember juga kabupaten tetangga itu rujukannya ke rumah sakit Dr. Subandi Jember. Kemudian itu akan ditopang oleh puskesmas di kawasan kota. Kemudian satu puskesmas lagi itu ada di kawasan Jember Selatan. Jadi sisi selatan, di kecamatan sisi selatan itu yang akan menopang rumah sakit Balung. Jadi ini rumah sakit Balung ini juga rumah sakit milik Pemkab Jember yang juga keterisian tempat tidurnya itu sudah di atas 90%. Kemudian yang satu adalah puskesmas di kawasan Jember Utara dan juga Jember Timur ya, itu yang nantinya akan menopang rumah sakit Kalisat. Jadi rumah sakit Kalisat ini juga rumah sakit milik Pemkab Jember yang juga keterisiannya sudah rata-rata sudah 100% kalau untuk rumah sakit Kalisat ini. Jadi nanti ada skema 3 puskesmas ini yang menjadi rumah sakit darurat. Rumah sakit darurat ini nanti sebelum pasien yang gejalanya tidak berat tapi harus mendapatkan perawatan medis, opname gitu bisa memakai puskesmas ini. Begitu Firda. Oke, untuk persiapannya sendiri oleh Pemkab sendiri untuk mengubah puskesmas menjadi RS darurat seperti apa persiapannya sejauh mana? Ya, sampai saat ini Satgas Penanganan COVID-19 melalui Dinas Kesehatan itu melakukan survei. Jadi melakukan survei kelayakan puskesmas mana yang itu bisa menjadi rumah sakit darurat, rumah sakit penunjang itu tadi. Sarana prasarana juga disiapkan skemanya seperti apakah tentang ketersediaan kamar yang ada di puskesmas tersebut, kemudian juga menyiapkan karena prosedur penanganan pasien COVID-19 itu kan berbeda ya, harus kamar itu juga harus diubah dengan adanya tekanan negatif, juga membutuhkan ventilator dan juga ketersediaan oksigen. Jadi memang Dinas Kesehatan ini sedang merancang puskesmas mana saja yang bisa memiliki sarana dan prasarana yang nanti bisa dilengkapi oleh Pemkab Jember untuk dijadikan rumah sakit darurat seperti itu. Untuk perkembangan COVID di Jember saat ini seperti apa informasinya, Wahyuni? Iya, sampai hari ini memang tanggal 17 Juli itu Jember masih berada di zona merah ya, untuk zona merah di Provinsi Jawa Timur. Sudah 5 hari terakhir karena memang peningkatan kasus ini sangat tinggi ya. Kalau perharinya itu sudah dalam 3 hari terakhir itu tambahan kasus baru itu di atas 200 kasus ya perharinya. Kalau 3 hari terakhir kembali ke belakang di tanggal 14 Juli itu ada penambahan kasus 207, kemudian kemarin tanggal 15 Juli ada 230 kasus, kemudian kemarin tanggal 16 Juli itu ada tambahan 263 kasus, yang ini akhirnya membuat kasus aktif ini tinggi. Kasus aktif di Jember ini saat ini lebih dari 1000 ya, tepatnya 1072. Jadi inilah yang pasien-pasien aktif ini, kasus aktif ini yang membutuhkan perawatan medis, baik itu perawatan di rumah sakit yang di Kabupaten Jember ini sudah mencapai 95%, rata-rata 100% ya, dari 12 rumah sakit perawatan pasien COVID itu rata-rata sudah 100% memang, sehingga skema rumah sakit darurat itulah yang nanti yang untuk mengakomodasi pasien-pasien yang
membutuhkan perawatan medis ini, karena kan dari 1.000 kasus aktif itu memang tidak semuanya di rumah sakit, tapi memang ada yang isolasi mandiri, tapi saat ini sudah lebih banyak memang pasien-pasien yang membutuhkan penanganan medis, tepatnya juga di rumah sakit, seperti membutuhkan penanganan melalui oksigen dan kayak gitu. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Jember Heni Siswanto dan juga Direktur Rumah Sakit Dr. Subani Jember Dr. Hendros Sulistiono. Dan berikut liputannya untuk Anda. Sudah begini ya, masih kita merah lagi kan. Sampean ngomong PJU terusan. Yo, kabeh pegel kabeh masalah PJU. Apa meneh rek iki? Lek tak tutup kabeh matikan semua sak Kabupaten Jember semakin marah lagi. Orang PJU saja dimatikan. Merah kita. Yo, apalagi nggak dimatikan Pak, kerumunan Pak, kita nggak bisa mengambil tindakan-tindakan keras, tidak. Kemarin ada 1-2 itu hanya peringatan ya, sekarang kita masih peringatan lagi, tarik ulur, kita tahu mereka, warga kita semua butuhkan makan, butuh semua, kami butuh juga, kami juga sama, pedagang, malah saya sendiri dikira buka turunin collection, gimana sih, untuk kulit tutup kok buka, ngawur ya, ya, kalau cek dulu posko di tempat toko saya, itu yang gini-gini loh, yang kita yang kurang asik. Sekarang kita sedang berperang melawan COVID, sementara jangan bikin gaduh seperti itu. Asik-asik aja lah. Jadi upaya apa? Karena kan baru semalam juga Jember zona resiko tinggi ini ya. Pak, zona merah. Upaya selanjutnya? Ya upaya kita sekarang lebih memperketat lagi. Kita memperketat lagi apa yang warga yang kita harus tutup, gitu. Harus disiplin, harus didisiplin dan harus juga patuh. Jadi alhamdulillah Rumah Sakit Dr. Subani sebagai rumah sakit rujukan saat ini sudah hampir 1 minggu ini, di mana bed occupancy rate-nya sudah di atas 95%. Sehingga dari 95% itu yang kosong hanya 3 kamar, itu hanya khusus untuk bayi. Sehingga memang tidak bisa diisi. Terkait dengan itu, kami mengaktifasi yang disebut dengan Hospital Disaster Plan, yaitu membuka layanan dengan membuka tenda di depan UGD. Fungsinya apa? Supaya instruksi Bupati tidak menolak pasien itu bisa tetap tertangani. Sehingga pasien masih bisa dilayani secara komprehensif di dalam rangka untuk menunggu, jadi transit sambil menunggu kesiapan ruangan. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Seorang warga di Serondol Kulon, Banyumanik, Kota Semarang berinisial WH 46 tahun tewas gantung diri lantaran stres menjalani isolasi mandiri Kamis 15 Juli. Kematian korban sontak membuat keluarga dan warga kaget. Sebelumnya tak ada persoalan ekonomi maupun keluarga. Selama menjalani isolasi mandiri, korban didukung penuh oleh keluarga dan tetangga dan tak dikucilkan siapapun. Korban juga dikenal pendiam sehingga ketika ada masalah tak pernah bercerita. Dari segi ekonomi, keluarga korban juga tak bermasalah. Kedua anak mereka juga sudah mampu bekerja. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan dari Tribun Jateng, ada Iwan Arifianto yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore Iwan. Halo, selamat sore Iwan. Selamat sore rekan Firda. Iwan, bisa dijelaskan kronologi kejadian penemuan korban yang tewas saat isolasi mandiri seperti apa informasinya? Ya, rekan Firda, bisa kita informasikan bahwa kronologi awal penemuan korban gantung diri di Serondol Kulon. Menurut keterangan Ketua RT setempat, korban pertama kali ditemukan oleh suaminya ketika hendak bekerja ya. Jadi suaminya mau bekerja, hendak pamitan kepada korban yang saat kejadian sedang di kamar korban. Posisi pintu kamar korban terkunci, sehingga suaminya curiga. Suaminya tersebut lantas mendobrak pintu kamar korban dan menemukan korban sudah gantung diri. Rekan Firda, bisa kita informasikan juga korban bunuh diri menggunakan sabu karate warna merah ya milik anaknya. Demikian Firda. Untuk motifnya sendiri, apakah sudah ada informasi dari pihak terkait, Iwan? Oke, Firda, bisa kita informasikan bahwa motif korban itu diduga stres ya, selepas korban terpapar COVID-19 dari anaknya. Jadi korban terpapar COVID sudah 14 hari, tepat di hari ke-14 korban memilih untuk menggantungkan diri. Korban juga memang dikenal pendiam oleh tetangga maupun keluarganya. Jadi ketika ada masalah tidak pernah bercerita. Begitu, Firda. Untuk penanganan dari pihak kepolisian dan juga tim medis terkait korban ini adalah pasien positif, seperti apa informasinya?
Ya, rekan Firda, ketika kejadian kepolisian sudah terjun ke lokasi kejadian, sudah memeriksa tubuh korban, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Karena korban sebelumnya melakukan isolasi mandiri, pihak kepolisian meminta tim medis dari Serondol Kulon untuk memeriksa kondisi tubuh korban. Selepas diperiksa oleh tim medis dan dilakukan tes swab antigen, hasilnya negatif. Sehingga dengan hasil tersebut korban ditangani oleh pihak keluarga tanpa prosedur atau penanganan jenazah COVID. Jadi tes itu hasilnya negatif. Begitu, Firda. Oke. Tribuners, berita tadi tidak bertujuan menginspirasi tindakan bunuh diri. Apabila Anda yang merasa memerlukan layanan konsultasi masalah kejiwaan, terlebih pernah terbesit keinginan melakukan percobaan bunuh diri, jangan ragu bercerita, konsultasi atau memeriksakan diri ke psikiater atau di rumah sakit atau klinik yang memiliki fasilitas layanan kesehatan mental. Ya baik, terima kasih wartawan Tribun Jateng Iwan Arifianto atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, selesai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arief di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Subroombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. lumayan. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau Terima kasih Anda masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Sukabumi, Saudara. Kelurahan Sukabumi Utara mendirikan rumah isolasi mandiri bagi warga yang terpapar COVID-19 di wilayah tersebut. Warga yang bergejala ringan atau berat bisa atau bahkan tanpa gejala bisa menjalani isolasi mandiri di rumah khusus tersebut. Rumah khusus isoman tersebut adalah inisiasi dari seorang Ketua RT 6 RW 4 Handaya Jaya. Handaya Jaya meminta kepada pihak RW agar menjadikan salah satu rumahnya sebagai rumah isolasi mandiri. Usul tersebut disambut baik oleh Agus Rahmat selaku Ketua RW 4 Sukabumi Utara Kebonjeruk. Agus menilai warga yang terpapar COVID-19 idealnya harus menjalani isolasi mandiri secara terpisah. Lokasi rumah isolasi mandiri tersebut terletak di Jalan Panjang Arteri nomor 57 RT 6 RW 4 Sukabumi Utara Kebonjeruk Jakarta Barat. Rumah tersebut memiliki 2 lantai. Lantai dasar terdiri dari 3 kamar tidur dengan 2 kamar mandi, sedangkan di tingkat kedua terdapat 1 kamar tidur dan sebuah halaman yang bisa digunakan untuk parkir kendaraan maupun tempat jemuran. Nah, untuk informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya wartawan wartakotalive.com, ada Muhammad Fajar yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Fajar. Selamat siang, Firda. Selamat sore. Fajar, bisa dijelaskan siapa pemilik rumah dan yang dijadikan rumah isolasi mandiri ini? Bagaimana informasinya? Pemilik rumah adalah Ketua RT 6 ya, Pak Handaya Jaya, biasa dipanggil Pak Jaya. Itu beliau pertama kali mendapat ide ketika salah satu warganya meninggal akibat COVID-19. Dan pada saat itu beliau mendapat pelajaran bahwa apa yang salah dengan ini, dan akhirnya ternyata beliau memutuskan untuk penanganannya gitu. Jadi beliau menghibahkan salah satu rumahnya untuk menjadi rumah isolasi mandiri di kawasan RT 6 RW 8 Kelurahan Kebayoran Sukabumi Utara Kebonjeruk Jakarta Barat. Untuk bisa digambarkan mungkin fasilitas apa saja yang ada di rumah isolasi mandiri ini? Baik, untuk fasilitasnya sendiri cukup baik ya. Tadi listrik menyala dengan lancar, lalu air juga mengalir dengan lancar, lalu juga ada bantuan dari Kecamatan Kebonjeruk berupa 6 buah pelbelt itu, dan ada juga dari sembako ya, terutama beras, minyak dari warga setempat, dan terutama pasukan obat-obatan dan tenaga kesehatan dari Puskesmas Kebonjeruk gitu. Untuk pemberlakuannya sendiri, untuk pengoperasiannya sendiri, apakah sudah bisa digunakan oleh warga sekitar atau seperti apa informasinya, Fajar? Untuk saat ini sudah bisa digunakan ya dari awal bulan Juli. Pada saat ini dari awal Juli sudah ada 2 orang, dua-duanya adalah RT 06, warga dari Pak Jaya sendiri. Dan saat ini kondisi rumah ini kosong karena kedua pasien ini atau orang yang mengalami isolasi mandiri sudah baik 3 hari yang lalu, menurut Pak Jaya. Oke. Untuk kontrol terhadap pasien sendiri, siapa yang tenaga kesehatan yang mengontrol? Seperti apa informasinya, Fajar? Untuk tenaga kesehatan sendiri, pihak RT 06 RW 04 ini bekerja sama dengan Puskesmas Kecamatan Kebonjeruk.
ada beberapa tenaga kesehatan yang akan mengontrol pasien ini dengan cara 2 hari atau 3 hari sekali mendatangi dan selama 24 jam mengontrol melalui handphone komunikasi. Sejak Juli lalu sudah ada berapa orang yang dirawat di rumah isolasi mandiri tersebut? Sejak diresmikan pada awal Juli sudah ada 2 orang. Dua-duanya laki-laki, yang pertama umur 35 tahun, yang kedua 42 tahun. Itu dua-duanya adalah warga dari Pak Jaya sendiri, RT 6. Dan sekarang sudah diperbolehkan pulang. Terakhir 3 hari yang lalu. Apabila ada pasien yang ingin menginap di rumah khusus isolasi mandiri tersebut, bagaimana prosedurnya, Fajar? Kalau untuk prosedurnya sendiri, rumah isolasi mandiri ini cakupannya terbatas ya, hanya untuk warga Kelurahan Sukabumi Utara, Kebonjeruk. Jadi prosedurnya adalah menghubungi Pak RT, Pak RW setempat gitu. Jadi bertingkat, Pak RT dan Pak RW. Oke. Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Handaya Jaya, sosok Ketua RT 6 RW 4 Sukabumi Utara, dan juga Agus Rahmat, Ketua RW 4 Sukabumi Utara. Dan berikut liputannya untuk Anda. Dari kontrol puskesmas, ruang atas bisa dipakai buat senam, pagi-pagi bisa di situ, artinya Wisma Atlet bisa pindah sini lah untuk sementara. Parah baru dibawa oleh puskesmas ke tempat yang lebih layak gitu aja. Kalau misalnya tadi kan saya dengar ada 2 pasien ya Pak, itu dua-duanya misalnya saya sama Bapak bareng atau saya dulu, habis itu saya keluar baru Bapak? Oh gitu. enggak, jadi bukan, artinya bersamaan tapi waktu keluar beda-beda gitu. Oh, bersamaan ya Pak ya? Bersamaan. Itu kira-kira bulan apa Pak? Awal bulan ini. Awal bulan ini ya? Oh baru. 3 hari kemarin keluar. Oh 3 hari kemarin. 3 hari kemarin keluar. Ya nggak sebersih ini waktu itu enggak. Pokoknya satu kamar bersih, itu aja yang penting. Bersih. Nah setelah saya coba ke RW, kelurahan, ini semua bersih semua, alhamdulillah. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama mungkin rumah ini sebenarnya milik siapa ya Pak ya? Kebetulan rumah ini orangnya tinggal di tempat lain, ini masih kosong. Jadi kita Ketua RT izin nama penghuni tersebut daripada kosong dimanfaatkan untuk rumah isolasi dan diizinkan untuk dipakai gitu. Kalau untuk lokasi spesifiknya ini di mana ya Pak? Jalan RT RW? Ini jalan, kalau masuk alamatnya Jalan Cigra. Jalan Cigra RT 6 RW 4 Sukabumi Utara. Oh baik Pak. Kalau untuk ini diaktifkannya maksudnya kapan ya Pak ya? Untuk jadi rumah isolasi mandiri itu sejak kapan Pak? Sejak kita rapat itu tanggal berapa ya Pak? Hari 1 Maret Pak. Awal bulan inilah. Awal bulan ini. Juli ini ya Pak ya? Iya, Juli. Kalau untuk tujuannya sendiri Pak? Tujuannya kan gini, ya ada beberapa warga yang tadinya dari RT 6 ini, warganya itu kalau isolasi di rumah kan ganggu keluarga yang lain, daripada nanti terpapar yang lain, lebih baik carikan tempat untuk isolasi. Kebetulan sini kosong sama Pak RT-nya itu dimanfaatkan untuk itu dan berjalan. Nah sudah beberapa orang masuk ke sini dan alhamdulillah udah sembuh, mereka udah pulang. Nah berkembangnya dari itu kita perluas tingkat RW untuk siapa yang tidak ada isolasi mandiri, silakan di sini rumah isolasi ini. Tingkat RW alhamdulillah yang nggak ada yang terpapar, kita tingkatkan lagi tingkat kelurahan. Jadi satu kelurahan kita sudah sharing di grup. Kalau memang ada yang tidak mampu untuk isolasi mandiri, kita persilahkan, kita tawarkan mereka. Tapi sejauh ini ya belum ada, alhamdulillah gitu loh. Oh iya Pak. Kan kita nggak berharap ada. Kita beralih ke Sumatera Selatan, Saudara. Kondisi gedung Rumah Sakit Daerah Muara Beliti, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan yang terletak di kawasan Agropolitan Center Muara Beliti terbengkalai. Bahkan bangunan rumah sakit saat ini dalam kondisi rusak parah dan tak terawat. Baik di bagian luar maupun bagian dalam gedung kondisinya sangat memprihatinkan. Semak belukar memenuhi halaman rumah sakit,
Beberapa bagian atapnya tampak terlepas dan juga jebol. Hampir di setiap ruangan di beberapa titik plafon jebol dan terlepas dari rangkanya dan beberapa bagian tampak rembesan air. Rumah sakit yang tak digunakan lagi ini dibangun menggunakan anggaran APBN pada tahun 2008 lalu. Setelah selesai dibangun, rumah sakit ini hanya sekitar 2 tahun saja sempat dimanfaatkan untuk tempat pelayanan kesehatan. Setelah itu, sekitar tahun 2013, tidak digunakan lagi karena diduga konstruksi bangunan sangat tidak layak dan rawan runtuh. Terkait informasi lengkapnya mengenai kondisi RSUD Muara Beliti, sudah bergabung bersama saya, wartawan Sripoku.com, ada Ahmad Farozi. Halo, selamat sore, Farozi. Baik, selamat sore, rekan Firda. Farozi, bisa dijelaskan, digambarkan lebih detail terkait kondisi RSUD Muara Beliti seperti apa? Kondisi rumah sakit Muara Beliti itu rusak parah dan tidak digunakan. Karena banyak atap-atap yang jebol, kemudian dindingnya retak, dan memang rumah sakit itu sekarang sudah tidak digunakan lagi. Oke. Apakah sebelumnya tidak ada upaya untuk merenovasi mungkin bangunan rumah sakit tersebut karena ya sangat disayangkan sekali ya, tidak bisa dimanfaatkan kembali? Baik, sebelumnya memang ada upaya untuk direhabilitasi. Pemerintah daerah Kabupaten Musirawas sebelumnya pada tahun 2013 pernah mengajukan untuk rehabilitasi bangunan rumah sakit tersebut ke DPRD Musirawas. Nah, namun saat dibahas di Komisi 3 DPRD Musirawas, itu pihak Komisi 3 menolak untuk melakukan rehabilitasi karena anggaran rehab yang diajukan sangat besar, itu mencapai puluhan miliar rupiah. Sementara rumah sakit itu sendiri masih milik pemerintah pusat, belum dihibahkan ke Kabupaten Musirawas. Demikian rekan Firda. Farozi, terkait kondisi rumah sakit yang saat ini rusak dan tidak bisa digunakan kembali, kemana masyarakat Kabupaten Musirawas berobat saat ini? Masyarakat Musirawas berobat saat ini kebetulan di bagian belakang rumah sakit yang rusak tersebut dibangun rumah sakit baru. Di sana masyarakat untuk berobat apabila sakit. Namun kondisi rumah sakit tersebut fasilitas belum terlalu memadai. Sehingga masyarakat Musirawas yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan cenderung berangkat ke kota Lubulingau. Itu di daerah tetangga. Untuk tanggapan dari silakan. Tetangga itu banyak. Untuk tanggapan dari pihak Pemkab setempat seperti apa, Farozi? Dari apa yang dari penyampaian Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas, bahwasanya memang rumah sakit itu akan dibangun kembali, tapi bukan di lokasi itu karena lokasinya sangat tidak layak. Di situ ada rawa-rawa sehingga rawan jebol atau pondasinya rawan ambruk. Mungkin bisa diinformasikan di mana yang akan dibangun nantinya rumah sakit ini? Kemungkinannya masih di kawasan tersebut karena sekarang ini kan sudah ada rumah sakit baru, meskipun kondisi dan fasilitasnya belum terlalu memadai, letaknya di belakang rumah sakit yang rusak ini, rekan Firda. Mungkin Apakah nanti akan menggunakan APBN atau mungkin APBD daerah sana? Seperti apa informasinya terkait anggarannya? Untuk anggaran sendiri belum bisa dipastikan, namun menurut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas, beberapa waktu lalu pernah menyampaikan kemungkinan akan dibangun menggunakan anggaran DAK. Oke, baik, terima kasih wartawan Sripoku.com Ahmad Farozi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kisah seorang pria bernama R.E. Sudhendri, 79 tahun, warga Tenggarong, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, atas kepeduliannya dengan hutan di Kalimantan Timur patut diacungi jempol. Pria yang sudah hampir menginjak usia 80 tahun tersebut merasa prihatin dengan alam dan hutan yang semakin terkikis. Yang memiliki lahan seluas 1,5 hektar yang dijadikan hutan di tengah kota Tenggarong Kukar sejak 1980-an silam. Bahkan beberapa tahun silam dengan tegas Sudhendri menolak tawaran investor yang menawar hutannya sekitar 10 miliar rupiah untuk dijadikan proyek pengembangan perumahan. Sejak saat itulah dirinya merawat hutan tidak untuk mencari uang, melainkan untuk menyelamatkan manusia. Selain itu, ia ingin menjaga hutan sebagai oksigen alam yang ia sediakan untuk melestarikan hutan di Kalimantan dari pemanasan global.
Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh wartawan kami dari Tribun Kaltim. Ada Aris Joni yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore, Aris. Sore, Frida. Aris, bisa dijelaskan sejak kapan Pak Suhendri ini merawat hutan tersebut? Ya, Pak Suhendri ini merupakan warga Sukabumi, Jawa Barat. Beliau merantau ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 1970. Nah, pada tahun itu beliau berdiam selama 10 tahun hingga akhirnya Pak Suhendri mampu membeli sebidang lahan 1,5 hektar di kawasan Tenggarong dengan harga saat itu 1980. Itu benar. Oke, berapa luas hutan tepatnya yang dibuat oleh Pak Suhendri sendiri? Luas hutan yang ia miliki awalnya 1,5 hektar, itu miliknya pribadi. Informasi terbaru ternyata Pak Suhendri juga mengembangkan hutan di kawasan lain, tapi tidak jauh dari lokasi hutan yang awal. Dia juga memiliki 1,5 hektar hutan di tempat lain, namun dikelola oleh salah satu anak beliau. Oke. Untuk tujuan Bapak Suhendri sendiri mendirikan hutan tersebut apa sebenarnya? Singkat cerita, mungkin pada awal merantau, Pak Suhendri juga sempat menjadi salah satu karyawan perusahaan kayu pada saat itu, karena di Kaltim pada tahun 1970-an tuh kayu lagi naik-naiknya. Nah, melihat kegiatan aktivitas penebangan kayu, Pak Suhendri merasa miris dan memilih untuk berhenti dan aktif untuk menanam pohon di lahan yang ia beli untuk kemudian akan dinikmati puluhan tahun selanjutnya dengan bentuk hutan yang dia buat sendiri. Seperti itu. Apa upaya Bapak Suhendri sendiri untuk merawat hutan yang ia buat di sana? Saat ini Pak Suhendri tetap seperti biasa menanam hutan dan berbagai pohon-pohon ditanamnya. Beliau juga sedikit banyak mendapat bantuan berupa bibit dan sebagainya oleh baik pemerintah maupun swasta. Namun pemerintah beberapa tahun lalu juga ingin menetapkan kawasan hutan Pak Suhendri menjadi kawasan hutan kota. Namun ia mempersilahkan, tetapi tetap hutan itu milik dia, walaupun statusnya hutan kota. Oke. Saya mendapatkan informasi bahwa ada investor yang ingin membeli hutan milik Bapak Suhendri. Seperti apa informasi lengkapnya? Ya benar. Beberapa tahun silam memang ada investor, informasi yang saya dapat, itu adalah salah satu investor pengembangan perumahan yang ingin menggunakan lahan hutan kotanya Pak Suhendri untuk dijadikan kawasan perumahan. Saat itu ditawar 10 miliar, namun Pak Suhendri dengan tegas menolak. Jangankan 10, 100 miliar pun dia tidak akan melepas hutan yang saat ini ia rawat berpuluh-puluh tahun namanya. Oke. Tidak benar, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bapak Suhendri, penjaga hutan di tengah kota Tenggarong, dan berikut liputannya untuk Anda. Tapi katanya dulu sempat mau ditawar 1,5 M ya? Dulu ya? 10 miliar. 10 miliar tapi Pak, kan ya? Kita kan tujuan kita bukan untuk duit. Saya ngomong sama si hitam, saya punya duit, tapi untuk menyelamatkan manusia. Itu tujuan kita, untuk menyelamatkan manusia. Hutan tadi yang dibuat. Kalau duit buat apa sih? Ya. Begitu kan sama si hitam putih yang sebelum diam saya ngomong-ngomong. Itulah maksud saya membuat hutan. Maka sekarang Anda bertahan, saya jawabannya ini. Walaupun 10 miliar, jangankan 100 miliar tidak akan jual. Nggak bakal dilepas Pak ya? Tetap dijaga ini Pak ya? Iya, kita kan tujuannya menyelamatkan manusia. Mentaklis ini kan tulis di depan ada tulis, awas hati-hati kepada kaum udah rusak Kalimantan, bakal terjadi pemanasan global. Pola pikir kita di sini dalam kota dibuat untuk hutan kota, jadi untuk hutan kota bukan untuk pemerintah. Pemerintah numpang sama saya, boleh kamu jadikan hutan kota, tapi tetap punya saya. Itu istilahnya. Mulai tahun berapa Pak Bapak ini? Mulai tahun berapa
Bapak? Mulai tahun 79 beli, belum ada jalan, 80 dikelola sampai sekarang. Bibitnya juga dari Jakarta, dari Bogor, Agathis Lorantifolia. Yang ketinggiannya 700 dari permukaan laut, cek ilmiah masa marina tidak akan tumbuh. Karena di sini 35, rendah. Luasnya berapa, Pak? Ternyata tumbuh. Luasnya Ini berapa? nama jadi sorotan dunia. Kan? Luasnya berapa nih, Pak? 1,5. 1,5 hektar, Pak ya, hutannya. Di sini menjadi sorotan dunia. Kita beralih ke Jawa Barat, Saudara. Di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ada seorang pria yang membuat kerajinan unik berbahan dasar sampah yakni dari batok atau tempurung kelapa. Jika orang lain hanya memanfaatkan air dan juga kelapanya untuk dikonsumsi, Maya Berlin, seorang pengajar di SMPN 1 Majalengka ini, menyulap batok kelapa menjadi sebuah kerajinan yang dinamakan Wayang Corona Tribuners. Ya, Wayang Corona. Di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, Maya Berlin mengaplikasikan virus corona ke kerajinan wayang yang sengaja dibuat menyeramkan. Ya, berharap siapapun yang melihat wayang corona ini agar menjaga jarak, jangan sampai terkena dampak buruk jika terlalu dekat. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Cirebon ada Eki Yulianto yang akan memberikan laporannya. Halo, selamat sore, Eki. Selamat sore, Firda. Eki, bisa dijelaskan, mungkin bisa digambarkan seperti apa bentuk wayang corona tersebut? Ya, baik Firda, dalam pembuatan boneka atau yang disebut wayang corona ini hasil dari wawancara dengan Maya Berlin bahwa ia mengaku hanya perlu membutuhkan 1,5 batok kelapa. Nah, selain itu dia juga membutuhkan ranting bambu, benang, dan aksesoris pakaian yang sudah disesuaikan. Pertama, setengah batok kelapa yang dalam keadaan basah diukir dengan membuat 2 buah mata, hidung maupun mulut. Cara mengukirnya pun cukup sederhana ya, Firda, dengan hanya membayangkan sosok seram yang langsung diaplikasikan ke batok kelapa tersebut. Nah, setelah itu, batok kelapa yang sudah menyerupai wajah diberi rambut dari serabut kelapa dengan menggunakan lem. Nah, sedangkan bahan batok lainnya digunakan untuk membuat tubuh atau badan dari wayang tersebut. Batok berbentuk badan itu diberi aksesoris pakaian dan 2 buah tangan yang terbuat dari bambu. Setelah sudah berbentuk sebuah wayang, langkah selanjutnya Maya Berlin menjemur di bawah sinar matahari selama kurang lebih 2 minggu. Nah, kenapa 2 minggu beda? Karena Maya Berlin mengaku waktu tersebut sangat pas untuk membuat si batok kelapa itu benar-benar mengering. Yang mana saat pembuatan awal harus batok kelapa yang dalam keadaan basah. Jika kurang dari waktu yang telah ditentukan, Firda, dikhawatirkan nanti serat-serat kelapa akan keriput dan tidak tahan lama. Oke. Untuk kerajinan ini namanya adalah wayang corona. Mengapa dinamakan sebagai wayang corona? Apa alasannya? Ya, menurut pengakuan dari Maya Berlin, bahwa ia sejatinya menyesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ia yang berprofesi sebagai guru seni budaya ingin menyampaikan pesan kepada anak didiknya bahwa virus corona itu berbahaya. Lalu ia terpikirkan untuk membuat wayang corona dari batok kelapa yang sering ia konsumsi demi menjaga kesehatan dari air kelapa tersebut. Nah, ada cerita unik, Firda, kenapa perajin ini berpikir batok kelapa bisa dijadikan kerajinan. Berlin yang sudah berapa bulan ini tidak bisa mengajar di sekolah atau sekarang melalui daring, sering membeli air kelapa muda untuk menjaga tubuhnya dari serangan virus corona. Namun ia setiap kali menyayangkan bahwa hanya bisa meminum air kelapa tanpa memanfaatkan batok kelapa yang telah terkelupas tersebut. Lambat laun ia terpikirkan untuk memanfaatkan batok kelapa tersebut untuk dijadikan kerajinan boneka atau wayang. Dengan kreatifannya, ia pun berhasil membuat wayang berbagai wujud seram untuk dipajang di sanggarnya. Alasan membuat wayang dengan figur seram sendiri untuk menyelaraskan dengan situasi kini, pandemi COVID. Berlin mengibaratkan wayang tersebut merupakan sebuah virus yang menakutkan. Ia berharap siapapun yang melihat wayang corona ini agar menjaga jarak, jangan sampai terkena dampak buruk jika terlalu dekat. Jadi menurutnya kalau corona kan dicegahnya dengan imun yang kuat ya. Nah, kalau sosok seperti setan ini ya ibaratnya harus banyak ibadah dan bersedekah. Dengan cara seperti itulah diibaratkan protokol kesehatan agar tidak terpensik virus. Ya, demikian Firda. Untuk penggunaannya sendiri, apakah nantinya Maya ini akan menjual mungkin kerajinan tersebut atau
akan digunakan sebagai alat peraga mengajar atau seperti apa informasinya? Eki? Ya, Firda, sebelum Berlin membuat kerajinan dari batok kelapa, sejatinya ia sudah membuat beberapa kerajinan lainnya, seperti kerajinan dari botol plastik, dari jerami, dari botol jerigen maupun yang lainnya. Ia yang berprofesi sebagai guru seni budaya memang sering memberikan materi melalui metode-metode yang dari bahan bahan sampah atau bahan yang tidak digunakan lagi. Ini juga menjadi tujuan Maya Berlin untuk mensosialisasikan virus corona ke anak didiknya, bahwa virus tersebut sangat berbahaya. Nah, tambahan Firda, meski sering membuat kerajinan dari berbagai bahan dasar, barang yang tak lagi digunakan, Berlin mengaku belum berniat untuk membawa kerajinan ini ke ladang bisnis. Bahkan ia berharap ada masyarakat yang melanjutkan kerajinannya sehingga bisa menjadi pekerjaan utama untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Demikian, Firda. Oke, Tribuners, tadi jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Maya Berlin, sosok perajin tersebut, dan berikut liputannya untuk Anda. Apa sih, Pak? Ini saya membuat wayang yang awalnya karena dampak PPKM juga sih. Ketika saya membeli es kelapa muda, ternyata nggak boleh diminum di situ kan, harus dibawa. Makanya kelapa ini saya bawa ke rumah, setelah saya belah kelapa ini kan jadinya seperti ini. Makanya saya pikir ini limbahnya itu saya jadikan apa gitu. Makanya kenapa tidak saya buatkan aja wayang gitu. Wayang seperti ini, dan figur-figurnya juga saya figur-figur yang menyeramkan gitu. Sebab sekarang kan lagi rame-ramenya dampak Covid ataupun virus corona itu, sehingga saya berinisiatif kenapa tidak saya mengambilkan figur yang hantu-hantu ini gitu, supaya lebih menyeramkan. Jadi ini wayang corona gitu ya? Nah, bisa dikatakan wayang corona. Sebetulnya ini rencananya ingin sosialisasi tentang corona juga begini. Cuman kan penontonnya sekarang tidak boleh berkerumun karena PPKM itu, ya akhirnya sementara saya buatkan dulu aja wayang-wayang ini. Nanti setelah PPKM selesai baru akan saya pergelarkan wayang-wayang corona ini dari limbah kelapa ini. Kita beralih ke Medan, Saudara. Memasuki pekan pertama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kota Medan, Kegeliat, wisata di Brastagi, Kabupaten Karo mulai berdampak. PPKM yang dijalankan mulai Senin 12 Juli kemarin membuat aktivitas masyarakat menjadi dibatasi. Sehingga pada akhir pekan seperti saat ini, pada Sabtu 17 Juli, wisata Brastagi yang biasanya ramai kini tampak sepi pengunjung. Di sekitar kawasan Brastagi tampak aktivitas wisata sedikit berkurang dibanding hari libur biasanya. Berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polres Tanah Karo AKP Ita Lestari, pada akhir pekan ini pihaknya melihat adanya terjadi penurunan jumlah kendaraan yang masuk di Kabupaten Karo. Ia mengatakan bahkan jumlah ini lebih sedikit dibanding hari biasanya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Medan, ada Muhammad Nasrul yang akan berikan laporannya. Halo, selamat sore Nasrul. Halo, selamat sore Firda dan Tribunis sekalian, Tribuners. Nasrul, bisa dijelaskan bagaimana suasana kawasan wisata Brastagi di pekan pertama PPKM darurat di Kota Medan sendiri? Ya, di akhir pekan pertama ini untuk di wisata Brastagi sendiri cukup terdampak akibat adanya PPKM darurat di Kota Medan ya. Karena bisa diketahui seperti biasanya itu setiap akhir pekan mayoritas wisatawan yang datang ke Kabupaten Karo terutama Brastagi itu merupakan masyarakat atau wisatawan dari Kota Medan. Namun setelah adanya pembatasan ini, PPKM ini membuat aktivitas di Brastagi terlihat cukup menurun. Bahkan seperti yang saya pantau tadi di Ciputra Brastagi, untuk aktivitasnya sendiri cukup lengang bisa dibilang seperti itu. Sebelum adanya penerapan PPKM di Medan sendiri, seperti apa suasana kawasan wisata Brastagi, Nasrul? Untuk sebelumnya sendiri, kota wisata Brastagi itu selalu dipadati oleh pengunjung, begitu Firda. Dan awal mula datang pengunjung itu dimulai dari hari Sabtu, dan Sabtu hingga ke Minggu mulai tentunya terlihat sangat padat. Terlebih di hari Minggu untuk arus balik sendiri, masyarakat yang akan pulang kembali ke Medan itu cukup padat dan arus lalu lintas bisa dibilang sangat tersendat begitu.
Berarti PPKM darurat di Kota Medan sendiri sangat berdampak ya di masyarakat di berbagai sektor seperti itu. Nah, kemudian mungkin PPKM darurat di Medan sendiri apa kebijakan Pemkab setempat dan juga Polres Tanah Karo terkait PPKM darurat di Kota Medan sendiri? Nah, untuk PPKM darurat sendiri, Firda, untuk Polres Tanah Karo sendiri mereka menyediakan satu pos imbangan begitu untuk agar menghindari masyarakat yang keluar masuk ke Kota Medan, terlebih yang tidak memiliki surat vaksinasi dan tanda bukti swab begitu. Jadi untuk menghindari aktivitas masyarakat agar tidak terjadi lagi lonjakan COVID begitu. Untuk SOP dan kendaraan dan juga kendaraan diperiksa di pos imbangan sendiri seperti apa informasinya? Nah, berdasarkan informasi sendiri yang saya dapat dari Kasat Lantas, setiap harinya mereka itu melakukan SOP pemeriksaan itu mulai satu hari itu 3 kali di pagi hari, siang hari, dan sore hari. Nah, setiap kendaraan yang keluar maupun masuk baik ke Kota Medan maupun ke Kabupaten Karo itu diperiksa administrasi kelengkapan administrasinya begitu. Nah, hingga saat ini selama sepekan ini pihak dari personel Polres Tanah Karo itu sudah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan kendaraan begitu. Dan untuk yang diputarbalikkan karena tidak memiliki persyaratan yang diminta sudah ada puluhan diputar balik begitu. Oke, baik, terima kasih wartawan tribunmedan.com Muhammad Nasrullah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Untuk menjaga kesehatan keluarga dan lingkungan dari paparan COVID-19, kami terus mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Firananda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!